Halo Sobat Info Guru Update, 4 kabar gembira untuk sahabat-sahabat P3K yang sudah lulus di tahap 1 maupun tahap 2. Sesuai data terbaru dan kabar terbaru pada tanggal 26 April tahun 2022 berikut ini. Sebanyak 1993 P3K terima SK. Pesan Pak Zainal Arifin sangat tegas. Selamat untuk sahabat-sahabat 1993 peserta. Zainal menjelaskan berdasarkan ketentuan kontrak kerja, para P3K dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja setiap tahunnya. Oleh karena itu, lanjut Zainal, tidak ada kesengajaan yang signifikan antara PNS dan P3K untuk jabatan yang sama. Karena dia menambahkan dari sisi penghasilan, P3K relatif sama dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian lanjut Zainal lagi, pola daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran. Karena dia berpesan pada semua guru yang baru saja menerima SK P3K bisa mengajar jarak jauh, tidak asal-asalan dalam pemakaian teknologi. Guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference, kata saat penyerahan SK P3K hasil seleksi 2021 di Magelang, Selasa. Zainal minta para penerima SK P3K meningkatkan semangat bekerja secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini juga berkeselanjutan kabar gembira ini di daerah ini. Sebanyak 1168 guru yang sudah lulus tes P3K akan menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. Insya Allah kita berikan mulai Selasa tanggal 26 April tahun 2022 atau hari ini, yang disampaikan oleh BKD NTB Muhammad Nasir. SK pengangkatan saat dinanti guru yang mengikuti tes P3K pada tahap 1. Jadi selamat untuk sahabat-sahabat di NTB, Kota Mataram, khususnya di wilayah Kanrek 10. Mereka telah menunggu lebih dari 5 bulan setelah dinyatakan lulus hingga saat menerima SK di akhir April ini. Seleksi P3K dilakukan dalam 3 tahap. Untuk tahap 1 dan 2 total 2168 guru P3K yang sudah lulus. Adapun pada tahap ketiga hasil seleksi masih menunggu pengumuman dari Kemendikbudristek. Dari guru honorer yang lulus P3K tahap 1 dapat 1 orang peserta mengundurkan diri. Begitu juga di tahap kedua, 1 peserta lulus memilih untuk tidak melanjutkan sebagai P3K. Kondisi tersebut mengakibatkan formasi P3K kosong, dan ini juga menjadi kesempatan sahabat-sahabat di P3K tahap ketiga yang kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Nasir mengatakan peserta yang mengundurkan diri tidak bisa diganti, sehingga formasi tersebut dipastikan masih kosong. Tidak seperti CPNS bisa kita ganti dengan ranking kedua misalnya. Kalau P3K mundur, formasinya otomatis kosong, jelas Nasir. Ini menjadi kesempatan juga, berarti tambah 2 formasi kosong untuk P3K guru tahap ketiga di wilayah NTB. Sementara itu, kaitan dengan P3K, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud NTB pernah menyampaikan 3 usulan saat rapat dengan pendapat Komisi 10 DPR RI awal April lalu. Usulan pertama mengenai pemberian bobot penghargaan atas masa pengabdian para guru, terutama yang akan mengikuti proses seleksi jabatan fungsional atau CF guru P3K. Ini diberikan pada guru kita yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun bahkan 30 tahun. Ini kabar gembira juga untuk NTB mengusulkan untuk pemberian afirmasi ya sahabat-sahabat, ini afirmasi atau kekhususan untuk P3K tahap ketiga dengan menghitung masa kerja. Bobot pengabdian tetap memiliki perbedaan skor meski peserta telah melewati passing grade, namun ada penambahan nilai khusus dari masa pengabdian. Skema ini bisa diterapkan seperti saat seleksi ujian kompetensi guru atau UKG. Dan ini pun juga masih ada 1 lagi kabar gembira untuk P3K yang sudah lulus di tahap 1 maupun di tahap kedua. Sebanyak 974 guru di Ponorogo terima SK pengangkatan P3K. Sebanyak 974 orang guru di Ponorogo menerima surat keputusan atau SK P3K pada hari Selasa di Gedung Sasana Praja. Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko merangkan dari 974 orang tersebut dibagi 2 sesi. Sesi pertama 487 orang dan sesi kedua 487 orang. Di khusus guru, harapan semua sangat menjadi luar biasa karena sudah ada sesuatu yang nyaman karena sudah diangkat P3K, kata Giri Sancoko kepada wartawan. Menurutnya kualitas guru saat ini harus lebih bagus dan meningkat dari sebelumnya sebab kesejahteraan mereka sekarang sudah terjamin dengan adanya P3K. Untuk menjaga kualitas guru yang lebih bagus, maka guru harus menjadi lebih bagus dan menambah kualitas, terang Sugiri. Dari pantauan detik.jatim, ratusan guru ini terlihat sumringah saat penerimaan SK P3K. Mereka juga lega, penantian panjang menjadi P3K walaupun tidak sama dengan PNS, namun mereka sejajar yang diakui oleh negara.
Giri menambahkan para peserta P3K bisa memperpanjang masa kontrak 5 tahun kemudian. Pihaknya terus berharap kualitas ini menjadi lebih baik dan terus menerus untuk menunjang generasi muda yang lebih baik. Guru itu harus langkah lebih maju dari murid atau siapapun itu, imbuh Giri. Guru harus uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Maka saya berharap guru Ponorogo menjadi luar biasa, kata Sugiri. Selamat untuk sahabat-sahabat yang ada di Ponorogo juga. Dan ini pun masih ada satu kabar gembira lagi untuk sahabat-sahabat P3K. Hamdalah, sekitar 1009 guru honorer negeri dan yayasan terima SK P3K. Aji Susanto, Ketua DPP FHNK 2I Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Bidang Pengembangan SDM dan Kewirausahaan, mengungkapkan rasa syukur yang tidak hentinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat di bulan Ramadan. Setelah mereka menunggu SK P3K sekitar 5 maupun 6 bulan. Kami sangat bersyukur karena yang kami tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari ini 26 April tahun 2022 kami menerima SK P3K, Perjanjian Kerja dan Pengambilan Sumpah Janji P3K, kata Aji pada JPNN hari ini. Aji mengungkapkan selama kurun waktu 13 tahun sejak 1 April 2009 telah mengabdi diri sebagai guru honorer negeri di desa sangat terpencil. Mereka harus menempuh 23 km dari rumah menuju SDN Semendo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Kini kegembiraan dirasakan Aji karena berubah status dari honorer menjadi P3K. TMT terhitung mulai tanggal sejak 1 Mei 2022 sampai 30 April tahun 2027. Alhamdulillah akhirnya pecah telur, ucapnya. Setelah menerima SK ini, Aji berharap para guru bisa memban amanah dini baik, selalu mengembangkan diri sebagai bisa menjadi guru profesional tinggi sesuai tuntutan zaman yang melek terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Saya ucapkan untuk 4 daerah, untuk sahabat-sahabat, selamat menunaikan tugas yang baru dengan status yang baru dengan kesejahteraan yang terjamin. Tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.